Kan sering banget tuh dapat tuduhan bahwa wah ini adalah rencana Greenpeace ya, gitu. Atau ini adalah rencana NGO-nya, Iya, biasanya gitu kan. iya, Enggak sebenarnya, karena ini semua nggak mungkin dilakukan tanpa konsen masyarakat. betul. Dan Dan saya juga baru sadar jalan litigasi pun ada risiko litigasinya juga. betul. Betul. Ini Indonesia ya, pasti ada risiko itu. Dan ini juga jadi bagian dari ini ya, bahwa kasus lingkungan ini nggak cuma kasus yang sembarangan, tapi berbasis Sains, sains data. gitu. Nah, Ini bukan berbasis dukun-dukunan gitu. Ini basisnya sains. betul. Halo teman-teman dan abang mbak semuanya. Kenalkan, nama saya Wahyu Lampranotos. Di sini selaku mahasiswa semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga sekarang menjadi anggota ILS FAUI dan juga sekarang ini memimpin juga ya ILS FAUI dan kebetulan kembali lagi juga teman-teman ke podcast Bincang Hijau. Nah, pada hari ini teman-teman podcast Bincang Hijau akan membawakan topik soal bumi menggugat. Nah, oh iya loh, bumi bisa gugat orang. Nggak mungkin juga sih. Tapi ada istilah ini, di mana manusia itu atau lingkungan manusia mewakili lingkungan itu atas nama lingkungan ya, menggugat apa yang sebenarnya merusak mereka gitu. Dan ini menarik dan kebetulan hari ini juga kedatangan bintang tamu kita selaku nanti yang akan sharing-sharing insight-insight soal bagaimana bumi bisa menggugat dan bagaimana teman-teman NGO atau teman-teman lingkungan hidup itu bisa membantu lingkungan akan tetap terjaga dengan ada di pengadilan. Di sini ada Mas Sekar, silakan Mas Sekar memperkenalkan Halo diri. teman-teman Bincang Hijau, perkenalkan namaku Sekar Banjaran Aji. Aku sehari-hari bekerja sebagai juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Di luar itu aku juga jadi koordinator dari Public Interest Lawyer Network atau PILNET Indonesia. Tuh. Kalau teman-teman tahu ya, Baskar juga jadi kuasa hukumnya Suku Awi kan ya kemarin tuh. Betul. Oke, terus juga ada kuasa hukumnya di apa gugatan kabut asap ya Betul. masyarakat Sumatera Selatan di Palembang. Nah, udah diketahui kan teman-teman Baskar ini udah pro lah di bidang menggugat-gugat atas nama lingkungan lah gitu. Kalau bahasa kerennya kan environmental lawyer ya. Iya, dan kali aja kita juga mendapatkan insight banyak ya buat teman-teman yang sekiranya mau menjadi environmental lawyer juga. Tuh, oke, mungkin kita mulai aja kali ya, Mas Sekar ya, Boleh. terkait pembicaraan kita pada hari ini. Sebenarnya mengapa kita juga pengen membicarakan soal bumi menggugat ini ya, Mas Sekar? Karena beberapa kali banyak banget soal gugatan yang masuk ke pengadilan maupun kasus-kasus di pengadilan itu berkaitan dengan lingkungan hidup gitu. Bahkan akhir-akhir ini kasus-kasus lingkungan tuh menjadi naik dan banyak menjadi sorotan juga. Nah, agak kurang baiknya ke teman-teman kalau misalnya kita nggak tahu soal hal-hal gini, gimana prosedurnya, bagaimana teman-teman NGO atau teman-teman public interest lawyer itu beracara di dalamnya, dan apalagi untuk keilmuan hukum itu sangat penting gitu. Nah, mungkin pertama-tama untuk pembahasannya itu seperti ini sih Mbak. Apa sih sebenarnya yang menjadi titik tekan ya? Apa sih yang menjadi alasan kita ingin menggugat atas nama lingkungan gitu? Kan apalagi Mbak Sekar kan udah lama kan jadi environmental lawyer. Kenapa Mbak menjadi environmental lawyer? Kenapa kita harus menggugat perusahaan atau negara atas nama lingkungan gitu? Kenapa sih Mbak? Sebenarnya alasan utamanya adalah karena kondisi bumi kita hari ini itu bukan kondisi yang baik-baik saja. Kenapa nggak baik-baik saja? Kalau katanya Sekjen PBB nih, tahun lalu, 2023, ada pidato yang dia bikin dan itu kenceng banget. Dia bilang bahwa kita sedang memasuki yang namanya global boiling era. Pendidihan global bahkan. Dan konteks ini sebenarnya menjelaskan bahwa hari ini kondisinya
nggak cuma sekedar panas saja nih, bukan cuma pemanasan global, tapi udah pendidikan. Berarti posisi krisis iklim itu udah ada di posisi yang sangat kritis, benar-benar kritis. Dan dalam kondisi tersebut, sebenarnya ya kalau kita nggak care sama lingkungan, kalau kita nggak memperjuangkan lingkungan hidup, ya mungkin kesempatan kita untuk bisa tinggal di bumi dan menikmati lingkungan itu semakin sempit. Jadi gugatan lingkungan itu sebenarnya bukan cuma kita menyayangi lingkungan, tapi upaya kita untuk self defense dan berusaha untuk bisa mewariskan bumi ini nggak cuma buat kita, tapi juga buat generasi yang akan datang. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya sih. Iya sih, kebetulan ya. Ini sebenarnya pertanyaan lanjutannya, sebenarnya apakah dari semua kita bisa gitu melakukan gugatan lingkungan itu, dan seberapa sih perbedaannya antara kita memperjuangkan lingkungan kayak biasa nih, kayak kita mencoba membersihkan lingkungan atau kita mencoba menyuarakannya, seberapa signifikan kalau kita sendiri melakukan litigasi atau misalnya kita gugat atas nama lingkungan gitu? Hal yang paling sering aku sampaikan ke para klien biasanya adalah bedanya litigasi dan juga proses penyelamatan lingkungan yang lain adalah litigasi ini kita menggunakan prosedur yang udah ada. Di mana prosedur tersebut sebenarnya adalah upaya bahwa kita dihargai nih sebagai sebuah subjek hukum, gitu kan. Nah, dalam hal ini sebenarnya aku sering sebut dengan kata bermartabat. Jadi upaya menggunakan litigasi ini berjuang dengan lebih bermartabat. Tuh, yang biasanya selama ini mungkin teman-teman yang berjuang di dalam konteks lingkungan sering disebut, kalau di Papua sering disebut separatis, masyarakat tadi disebut separatis. Terus atau mungkin masyarakat adat kemudian mempertahankan ruang hidupnya dianggap tidak pro pada kepentingan publik. Ya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya ingin kita tangkis gitu. Bahwa ini kita ikut prosedur kok. Dan kami menguji apa yang sudah negara tuliskan dan tur dalam peraturan perundang-undangan. Kami bukan orang yang melawan hukum, kami nggak mau bikin onar. Kami menempuh ini dengan cara yang terhormat. Dan tadi bermartabat. Jadi bedanya apa ya, ini jaminan aja bahwa ini adalah proses yang terhormat dan bermartabat gitu. Jadi yang mengambil proses ini nggak perlu takut gitu, bahwa ini dilindungi kok via hukum gitu. Dan ini adalah bagian dari memperjuangkan hak asasi manusia, bukan? Gitu. Yang selama ini hak lingkungan itu kan bagian dari hak asasi manusia. Jadi ya ini adalah usaha kita mempertahankan hak kita dan berdaulat atas tubuh dan juga atas apa yang kita miliki. Ya, sepakat sih Mbak. Lebih bermartabat. Tapi kadang-kadang kita juga walaupun udah lewat jalan yang bermartabat juga kita sering masih dicap-cap juga kan gitu. Apalagi yang kemarin istilah barunya Wahabi lingkungan gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya akhirnya penting banget ada yang namanya litigasi lingkungan hidup itu juga ya. Iya sih, sebenarnya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mungkin ini bahkan bisa semua orang ya melakukannya. Seperti apa Mbak? Apakah cuman ada yang kuasa hukumnya aja? Apakah sama kita merugikan, kita merasa lingkungan kita ya rusak gitu, apakah kita bisa mengajukan gugatan itu sebenarnya? Aku kalau sebagai advokat, aku selalu bilang ke calon klien atau klienku, aku selalu bilang bahwa pasti akan ada jalan. Jadi semuanya itu pasti akan bisa menggunakan proses lingkungan. Tinggal kita mau atau enggak, dan lawyernya atau advokatnya kreatif atau enggak. Karena harusnya hukum itu adalah untuk semua orang gitu. Dan keadilan itu milik semua orang gitu, nggak cuma buat satu dan segelintir orang. Jadi harusnya bisa ya. Cuma nih yuk di pengalamannya karena peradilan kita itu sangat sangat formal. Ini terjadi di kasus Auyu. Jadi kasus Auyu ini kan
masyarakat adat. Iya, betul. Tantangan kita hari ini soal masyarakat adat nih buat sobat-sobat bincang lingkungan, abang, mbak semuanya kita harus sadar bahwa nggak semuanya punya KTP. Sementara kalau mau daftar sidang harus ada KTP. Wah, Jadi yang terjadi tuh untuk kasus Auyu itu kami nyiapin setahun sebelumnya kita udah konsolidasi. Kami juga mempersiapkan masyarakat adat ini untuk siap menghadapi proses persidangan. Jadi sebenarnya ada semacam pelatihan ya paralegal. Jadi kami sebutnya bikinnya bareng-bareng teman-teman pusaka yang kemudian elit itu adalah paralegal cinta lingkungan. Nah dalam konteks paralegal ini misalnya masyarakat adat belajar udah jadi paralegal. Nah dalam proses itu itulah sambil kami menyaring kira-kira siapa ya yang kalau kita mau gugat siapa yang mewakili. Nah barulah muncul di situ tuh masalahnya. Nggak semua masyarakat adat punya KTP. Jadi sekampung itu yang punya KTP 2 orang. Jadi kami mempersiapkan 2 orang untuk jadi penggugat waktu itu. Dan kegugatan tuh kayak kita perkirakan nih setelah biasanya kan karena mereka kalau Natal dan Tahun Baru tuh pasti jadi area yang liburan, jadi mereka pasti habis Natal Tahun Baru nih kita gugat gitu kan. Terus ada sebuah cerita, jadi kami menyiapkan 2 orang penggugat. Setelah Natal dan Tahun Baru kami balik lagi ke kampung ke Yari itu. Ternyata salah satu penggugatnya meninggal karena malaria. Wah. Jadi tinggal 1 orang. 1 orang. Jadi waktu itu kayak aku udah sama lawyer lain udah pada panik gitu kayak aduh kita harus mengejar ini nih karena tinggal bapak ini satu-satunya karena kalau bapak ini nggak berhasil menggugat maka kesempatan satu kampung hilang karena memang cuma tinggal ada 2 orang yang punya KTP. Alasannya sih karena mereka di situ ya tadi pertama belum punya KTP karena memang belum ada pendataan. Yang lain lagi adalah KTP-nya dipakai untuk keperluan lain, nggak dibalikin. Nah itu tuh yang kita nggak tahu sampai sekarang resolve-nya gimana. Tapi memang kondisinya banyak banget masyarakat adat teman-teman yang nggak punya KTP. Dan itu membuat akses mereka terhadap hak asasi manusia pemenuhannya itu sangat sulit. Salah satunya adalah akses terhadap akses justice ya, yang dalam konteks ini lewat mendaftar pengadilan kayak gitu. Betul. Padahal di Undang-Undang PPLH ya, Perlindungan Lingkungan Hidup juga udah mengakui bahwasanya akses terhadap keadilan untuk lingkungan itu adalah hak dasar kita sebenarnya, diakui. Makanya saya juga baru tahu kejadian masyarakat ini. Nah, setidaknya ya Mbak Sekar ya, ini menimbulkan isu-isu yang menurut saya baru juga ya, fair trial untuk masyarakat adat, fair trial untuk masyarakat miskin, misalnya yang sebenarnya keadaannya tuh pasti terpaksa mereka tidak punya identitas diri atau bahkan kalau nggak salah yang Sukawi itu juga ini ya Mbak di pengadilannya mereka ditegur karena memakai pakaian adat mereka. Betul Nah, banget. ini hal yang menurut saya juga harus ada fair trial soal ini. Maksud saya pengadilan yang formalistik legalistik ini harusnya apa ya? Lebih mengedepankan substantifnya gitu. Makanya kejadian-kejadian apakah semua orang bisa itu kan karena terkadang-kadang formil itu menjadi hal yang kita kedepankan gitu. Makanya itu mungkin formil penting, tapi terkadang substantif itu yang kita juga inginkan, keadilan yang benar-benar substantif. Benar banget sih. Ya, karena satu sisi ya kan kita kalau kita melihat bagaimana pengadilan dibentuk itu kan adalah tempat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan orang gitu. Tapi di satu sisi yang lain ketika kita menggunakan standar kehormatan dan standar martabat yang kemudian sekarang kita amini di pengadilan ternyata itu nggak sama dengan standar yang ada di masyarakat. Itu yang menurutku terjadi sebenarnya di kasus Auyu. Karena waktu saya tanya gitu ke Pak Franky sebagai salah satu ketua sukunya Auyu, ketua marga gitu, saya tanya waktu itu, Pak Franky, Bapak itu pakaian paling terhormat apa? Oh, ada. Saya nanti pakai ke sidang. Jadi waktu kita sampaikan, ya memang pakaian sidang itu adalah pakaian yang paling terhormat, pakaian yang paling bermartabat bagimu.
Dan menurut suku Awyu, yang mereka pakai adalah yang paling terhormat buat mereka. Itu pakaian adat. Saya pakai itu hanya jika ada upacara adat. Dan jika saya mewakili marga saya. Jadi itulah yang dipakai. Tapi ternyata di pengadilan itu bukan hal yang terhormat karena pengadilan mendeskripsikannya berbeda. Nah, ini yang sebenarnya harusnya kita coba diskusikan gitu ya. Apakah standar kehormatan dan martabat tadi harus ditentukan sama pengadilan semata tanpa kemudian melihat norma yang berkembang di masyarakat. Ya, benar. Padahal ya masyarakat ada lebih awal daripada kita ya. Mereka yang menentukan norma-norma kita, bahkan banyak hal datang dari mereka lebih dahulu. Nah, anehnya pemerintah kita yang justru kita ingin memperjuangkan masyarakat adat, teman-teman NGO malah dicap dinanai oleh asing gitu. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke ironisme itu sih, Mbak. Kayak pengadilan itu dianggap ingin mementingkan keadilan negaranya sendiri, padahal mereka justru kadang-kadang menafikan hak-hak masyarakat adatnya sendiri. Itu sih, itu sangat sangat ironis ya. Mungkin ini Mbak Sekar, kan Mbak juga selain suku Awyu ada gugatan-gugatan yang lainnya ya. Sebenarnya lebih ke pertanyaan umum aja. Sebenarnya persiapan kemudian penentuan terkait apakah kita akan lanjut gugat nih, itu seperti apa lewat advokasi yang ada di Greenpeace maupun Mbak sendiri selaku pengacara publik gitu. Oh kita teman-teman kita gugat aja ini bisa, atau selama penentuan itu apakah ada kesulitan kah? Apa kesulitan dari masyarakatnya sendiri atau dari pengadilan sendiri? Itu sih Mbak yang pengen kita tahu juga gitu. Oke. Jadi ini, kalau kita lihat dari proses alur advokasi yang lama, yang kita mungkin pelajari di bukunya Pak Rom Patimanasang, gitu Pak Rom, gitu maaf kalau salah spellingnya. Litigasi itu selalu ditempatkan di terakhir. Kalau sudah tidak ada arah atau nggak ada opsi lain. Nah, hari ini aku sebenarnya nggak lagi berpacu pada itu. Aku merasa bahwa litigasi itu kan waktu itu ya tahun 80-90-an ketika kita belum modern menurutku ya. Masih waktu aksesnya masih susah. Nah, harusnya sekarang kita nggak bijak kalau kita menempatkan pengadilan itu menjadi last resource. Kenapa? Karena belum tentu pengadilan itu jadi last resource. Itu adalah sesuatu yang tepat. Jadi sekarang kalau misalnya ketemu masalah yang tadi ya, masalah ketemu sama masyarakat gitu, kita buka semuanya. Jadi biasanya kita buka semua opsi dari advokasi itu. Mana yang paling tepat, itu kami buka ke masyarakat. Jadi pertama yang kami berikan adalah pengetahuan hukum, itu diberikan di awal. Jadi sama dengan pengetahuan soal kampanye. Karena masyarakat bisa membayangkan kampanye lebih mudah, tapi mereka nggak punya bayangan soal hukum seperti apa. Biasanya aku kasih itu di depan. Jadi aku bilang, kita misalnya ada satu kasus gitu ya, mungkin contohnya kasus Sumatera Selatan misalnya ya, yang mungkin teman-teman bisa cek di kanalnya Greenpeace, ada salah satu kasus gugatan 11 orang menggugat 3 perusahaan yang selama ini menyebabkan asap di Sumatera Selatan, gitu. Nah, di kasus itu kami buka tuh semuanya, opsinya. Apa sih yang kemudian pernah dilakukan masyarakat? Oh, masyarakat pernah bikin kampanye soal kabut asap. Kalau ada terjadi kabut asap, mereka bikin rumah asap, mereka bikin menyuarakan soal itu. Nah, ternyata udah pernah. Terus udah ngomong sama pemerintah daerah belum? Oh, udah pernah. Ternyata udah audiensi, dan pemerintah daerah sebenarnya paham banget kasus itu karena bertahun-tahun. Nah, selama ini dianggapnya hanya bahwa itu adalah efek dari kebakaran hutan, tanpa bertanya lebih lanjut, kebakaran hutan itu terjadi kenapa sih? Apakah ada sosok yang menyebabkan itu? Waktu itu kami di Greenpeace
punya datanya kebetulan yang sudah kami monitoring udah agak lama tuh, lebih dari tahun 2018-an ke sini. Jadi akhirnya dari situlah masyarakat sadar, oh ternyata ada kaitannya. Nah, baru dari situ kita mikir, menentukan strategi nih, baiknya seperti apa? Apakah kita kampanye pasar? Nah, itu kan biasa sering tuh teman-teman mungkin familiar ya kampanye pasar. Kita serang lewat kampanye nih perusahaan-perusahaan ini, suppliernya ini, produk-produknya ini kita ban gitu ya, jangan dikonsumsi. Itu pernah, itu bisa salah satunya jadi salah satu opsi sebenarnya. Atau kita pakai opsi litigasi. Nah, waktu kami sodorkan itu ke masyarakat tanya, mana yang lebih menjanjikan? Yang lebih pasti? Lebih pasti. Betul. Saya bilang nggak ada yang pasti. Kalau kita mau pakai metode pasar, ya kita harus ikutin alur pasar. Waktunya ya tergantung. Kekuatan kita mau push berapa lama. Kita punya kekuatan push kampanye itu berapa lama. Tapi kalau pengadilan, kita jelas waktu sidangnya. Nggak akan lebih dari setahun waktu sidangnya. Iya. Walaupun berapa bulan kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya nggak lebih dari setahun. Belum kalau dibanding. Karena kan perdata kan, mediasinya kita nggak tahu berapa. Nah, terus jadinya gitu. Jadi kayak ini nggak akan lebih dari setahun. Masyarakat kayak, oh, kayaknya lebih jelas yang ini ya, karena ini levelnya negara ya. Berarti nanti gimana? Nah, kita langsung waktu itu kita undang beberapa ahli yang kemudian bantuin kita nih, karena kita udah pemetaan masalah sebelumnya kan. Oh, ada masalah ini segala macam, barulah mengerucut tuh akhirnya menjadi gugatan strict liability itu. Oke. Jadi sebenarnya hari ini bukan cuma kayak, kan sering banget tuh dapat tuduhan bahwa ini adalah rencana Greenpeace ya, atau ini adalah rencana NGO-nya, biasanya gitu kan. Enggak sebenarnya, karena ini semua nggak mungkin dilakukan tanpa konsen masyarakat. Betul. Dan kami nggak akan mungkin berjalan tanpa menjelaskan ke masyarakat. Pak, kita akan menggugat. Menggugat ini kebutuhannya ini, waktunya sekian lama, prosesnya seperti ini, dan ada ancamannya, ada efeknya nih, nggak cuma datang sendiri. Misalnya, aku bilang nih kita di depan, sering ada gugatan retaliansi, misalnya gugatan balik, itu ada kemungkinan, atau mungkin ada kemungkinan kriminalisasi, itu semua dijelasin, dijelasin. Jadi kami tuh ketika sebelum go show gitu ya, udah kami jelaskan semuanya ke masyarakat. Gitu. Jadi memang akhirnya aku lebih suka prosesnya jadi apa yang sering kita sebut dengan co-creation sebenarnya. Co-creation. Ini bedanya mungkin dengan pengacara ini ya, pengacara corporate biasa ya. Kalau pengacara corporate biasa kan kliennya udah jelas maunya ini, dia request ke lawyernya. Ya, jadi udah disiapin lah. Udah deal gitu di depan. Tapi kalau ini enggak, karena kita tahu ada masalah, kita mau selesaikan, dan kita punya banyak opsi, jadi akhirnya jadi kayak co-creation aja teman-teman. Jadi ini menurutku yang oke ini Pak, menurut Bapak gimana? Kayaknya aku gak suka ini Mbak. Nanti tahu ya. Gini. Bahkan kayak gitu sampai ke bahasa. Jadi sedetail bahasa dalam gugatannya. Bahasa dalam gugatan. Bahkan aku sempat ada pertanyaan lucu ya, salah satunya di kasusnya Obi itu Pak Franky itu tanya, "Kakak besok kita pakai baju apa yo?" Gitu. Terus saya menjawab itu, "Bapak, kalau saya akan pakai baju yang menurut saya paling terhormat. Karena besok saya mau sidang. Saya menghormati profesi ini dan saya menghormati hukum. Nah, kalau Bapak saya sarankan sama, melakukan baju paling hormat." Nah, itu tuh bagian dari co-creation tadi sebenarnya dalam strategi gitu. Jadi, kalau teman-teman mau jadi advokat lingkungan, lebih seru. Karena kita akan lebih banyak co-creation sama kliennya. Dan lebih partisipatif untuk masyarakatnya juga kan. Betul. Sebenarnya. Makanya lebih mengakomodir apa yang sebenarnya masyarakat ingin dapatkan, apa yang masyarakat rugikan sebenarnya di situ. Betul. Nah, itu sebenarnya penting sih, daripada
nanti hasilnya itu bisa backlash ke masyarakat sendiri dan kita juga harus bisa mengantisipasi itu. Dan saya juga baru sadar jalan litigasi pun ada risiko litigasinya juga. Betul. Ini Indonesia ya, pasti ada risiko itu. Pasti nanti kita bahas soal risiko litigasi itu, Mbak. Kayaknya menarik juga dan penting. Nah, tapi sebelumnya Mbak, berkaitan dengan itu kan usaha dari masyarakat kan, dengan kuasa hukum dari Mbak misalnya selaku pengacara publik atau diwakili oleh Greenpeace. Nah, Mbak pernah ada pengalaman Greenpeace menggunakan hak gugatnya sebagai LSM untuk apa ya, misalnya ada gugatan memulihkan lingkungan dan sebagainya. Apakah pernah Mbak itu? Nah, di kasus di Sumsel tadi, ya gugatan asap tadi, Greenpeace tuh masuk sebagai pihak intervensi. Oh, gugatan Di kasus Auyu ada Walhi dan juga ada Pusaka yang masuk sebagai pihak intervensi juga. Nah, dua-duanya aku terlibat jadi kuasa hukum juga di kasusnya, jadi kuasa hukumnya Walhi dan kuasa hukumnya Pusaka. Nah, di kasusnya Greenpeace, aku juga jadi kuasa hukumnya Greenpeace gitu. Jadi memang sering sih sebenarnya strategi itu digunakan ya. Nah, tapi alasannya mungkin beda-beda nih. Kalau misalnya kita melihat urgensinya ya dari bagaimana kenapa posisinya kok ini waktu di kasusnya suku Auyu ada Pusaka dan ada Walhi yang kemudian masuk sebagai pihak intervensi. Kenapa Pusaka? Karena Pusaka itu adalah pihak yang membantu masyarakat melakukan pemetaan partisipatif. Jadi sebenarnya data mereka itu jadi sangat penting di ruang sidang. Jadi mereka mau mendefense data mereka gitu. Terus Walhi juga karena dia adalah organisasi lingkungan di Papua yang paling lama tuh bekerja di area tersebut. Dia mau memberikan dukungannya dan memberikan perspektifnya perjalanan mereka selama ini mengadvokasi hak lingkungan dalam konteks Otsus. Gitu. Karena kan Papua punya Otsus ya. Dan dalam kasusnya suku Auyu itu sebenarnya bagian yang salah satu yang kita cabut juga. Nah, di kasus yang Sumsel, kenapa kok Greenpeace juga tampil sebagai pihak intervensi? Sebenarnya alasannya sama, hampir sama Pusaka kemarin. Karena Greenpeace itu punya banyak banget data. Dan data monitoringnya Greenpeace itu sebenarnya jadi banyak sekali report yang menjadi backbone dari data yang dipakai masyarakat untuk menggugat. Nah, kami mau membuktikan bahwa data-data itu benar. Kami merasa berkepentingan untuk ngedefense data-data tadi. Dan ini juga jadi bagian dari ini ya, bahwa kasus lingkungan ini nggak cuma kasus yang sembarangan, tapi berbasis sains gitu. Ini bukan berbasis dukun-dukunan gitu. Ini basisnya sains. Betul. Iya, sebenarnya ini menarik sih, Mbak. Saya juga baru tahu kan di textbook atau kelas yang sering kita belajar soal gugat LSM pasti alasan-alasannya adalah yang tertera dalam undang-undang biasanya punya ada anggaran dasarnya menyatakan dia adalah organisasi lingkungan hidup dan sebagainya. Ternyata alasannya pun formulasinya bisa berbeda-beda setiap gugatan juga ya. Betul. Kalau dalam gugatannya sih kita sebutkan tadi ya, karena nggak mungkin kita kalau nggak punya ada di ADART terus kita bisa gugat. Pasti kita sebutkan itu. Jadi ada alasan bahwa kita punya kepentingan kita tuh ada di dalam ini kepentingan kita karena kita punya mandat sebagai organisasi lingkungan. Itu disebutin. Tapi di luar itu masih sebenarnya ada kepentingan lain tuh di situ. Kalau di kasusnya Greenpeace intervensi di Sumatera Selatan kasus asap tadi, ya tadi sebenarnya karena kami mau menjamin data-data yang kami selama ini produksi itu berbasis sains dan kami ingin represent ini sebagai data yang penting untuk yang mulia perhatikan dan dengar gitu di ruang sidang yang sebenarnya tujuannya semoga ini bermanfaat buat masyarakat di Sumatera Selatan yang lagi memperjuangkan merdeka dari asap. Oke. Mungkin kita kembali soal risiko litigasi itu. Mbak, apa Greenpeace pernah merasakan risiko litigasi itu atau ya di litigasi balik lah tuh apakah pernah kejadian atau sebagainya kan banyak tuh sebenarnya beberapa seperti ya orang-orang yang memperjuangkan yang mungkin kemarin terkenal tuh kan Daniel Fritz kan itu kena juga gitu. Apakah pernah Mbak karena Mbak melakukan litigasi gugat balik rekonvensi kan gitu. Sebenarnya Greenpeace sendiri belum. Greenpeace pernah digugat, tapi itu karena kami aksi waktu itu, aksi KPK.
Kalau teman-teman ingat kami bikin Lester di KPK yang kemudian habis itu berantem sama Bu Susi soal Bu Siti, maaf Bu Siti soal apa namanya deforestasi, angka deforestasi itu pernah kami digugat tapi nggak lanjut karena akhirnya gugatannya dicabut. Nah di luar itu aku pernah menangani kasus, jadi bersama Pilnet. Sebenarnya dari sejak kasus pertamanya Pak Bambang Hero, salah satu akademisi yang paling sering kayaknya pada dengerin itu yang digugat sama perusahaan. Langganan. Iya, udah 3 kali loh ini Pak Bambang. Terus juga ya pengalaman tadi ya membela aktivis kayak, tapi kan sebenarnya Daniel Fritz bukan gugatan ya karena itu pelaporan pidana. Iya, pelaporan pidana gitu. Jadi sebenarnya lumayan variatif sih. Kemarin terakhir kami Pilnet sidang buat membela Kades Tempayung dari di sidangnya di Pangkalan Bun. Pak Kades itu disebut sebagai dalang ketika masyarakatnya memblokir jalan. Oke, ini gugatan, Mbak? Gugatan. Pasal 55 tuh. KUHP. Nah, ini menarik gitu hari ini karena ternyata dalam konteks kasus lingkungan, yang dulunya tuh aku mikir bahwa ini pasti akan kena ke aktivisnya gitu. Iya. Nggak selalu sama aktivis. Buktinya kepala desa pun digugat. Kepala desa juga digugat. Gitu. Terus berikutnya ada akademisi gitu ya, yang jelas sebenarnya diatur kan oleh undang-undang gitu. Akademisi lebih jelas kan di permen LH itu yang baru kan itu disebutkan ya, bagaimana akademisi itu sebenarnya bersidang untuk mewakili ditunjuk pemerintah gitu. Nah itu juga yang sebenarnya jadi tantangan hari ini kan. Iya. Resiko litigasi ini lumayan resiko. Dan kemarin ada pernyataan yang menarik sebenarnya di diskusi sama teman-teman anak muda juga. Mereka bilang, mungkinkah kita melakukan sesuatu tanpa resiko sih Kak? Sebenarnya kalau konteksnya litigasi lingkungan hampir nggak mungkin. Oke, iya pasti. Kalau kita ada di posisi memposisikan diri dengan sistem hukum kita hari ini ya, karena gimana ya, satu pihak dalam hal ini adalah pencemar lingkungan itu biasanya sangat powerful. Sangat powerful. Antara mereka adalah sudah mendapatkan karpet merah dari negara, atau mereka sangat kaya atau sangat resourceful sampai bisa melibas peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dan yang satu lagi, kita para pejuang lingkungan tuh memang rata-rata datang dari grassroots, dari kelompok yang selama ini ya cuma dapat pencemarannya doang gitu. Iya, Mbak, betul. Itu dia yang membuat sebenarnya sangat timpang. Dan dalam konteks ini ya akhirnya membuat ruangannya nggak mungkin tanpa resiko. Selalu akan ada resiko. Melihat soal ketimpangan ini ya Mbak. Nah sebenarnya tuh ada yang sebenarnya menurut saya gugatan yang sering kita pakai di lingkungan namanya strict liability kan. Nah itu sebenarnya kan memudahkan kita kan kalau ingin menggugat suatu perusahaan yang benar-benar dalam konteks ini mengancam lingkungan secara umum, secara berbahaya sekali, dan kita bisa gugat strict liability. Nah dari teman-teman NGO atau Mbak selaku environmental lawyer, ketika menerapkan strict liability, apakah ini sebenarnya membantu banget? Apa sebenarnya dalam praktik pengadilan justru Mbak berhadapan dengan pengadilan yang sebenarnya nggak paham sama strict liability ini, atau gimana gitu? Aku baru sekali pakai strict liability, dan itu di perkara yang di Palembang, yang di Sumatera Selatan soal gugatan kabut asap itu. Tantangannya memang bagaimana membuat gak cuma hakim yang paham, tapi lawan kita juga paham. Ini strict liability loh, gitu. Karena sampai akhir defense lawan itu masih PMH. Jadi kayak tadi ya, pemahamannya tuh nggak sampai ke sana gitu. Nah ini yang sebenarnya menurutku jadi tantangan kita di hukum lingkungan, karena walaupun sudah dibantu sama Perma nomor 1 tahun 2023,
ada beberapa hal, termasuk dalam hal ini aku mungkin bahasakan sebagai legal reasoning ya, Iya. penalaran legal yang kemudian nggak berkembang di beberapa arena pengadilan. Salah satunya di arena perdata. Dan hal ini kena banget nih di strict liability gitu. Jadi kayak strict liability kok bisa sih nggak bisa sih kita nggak harus membuktikan gitu. Iya. Kenapa bisa sih kayak gini? Masih kayak gitu. Dan yang paling lucu kemarin adalah hakim tuh menawarkan untuk sidang lapangan. Nah, sidang lapangan tuh kan kami secara pribadi kami menolak gitu. Oke. Yang mulia, kami menolak sidang lapangan karena perkara kami adalah perkara kabut asap. Iya. Bukan perkara Kebakaran kebakaran hutan dan lahan. iya. Dan ini adalah perkara yang kami tuntut itu tahun 2019, 2015, 2019 dan tahun 2023. Yang mana kalau kita cek hari ini mungkin udah nggak ada. Iya, karena aksesnya aja kan. Iya, cuma aksesnya aja dan mungkin dan lokasinya di dalam konsesi. Iya. Dalam konsesi. Gimana bisa jadi perusahaan udah beresin dulu. Jadi cuma kita masuk ke dalam konsesi karena mungkin juga udah nggak ada sisanya lagi. Karena ruangan itu bukan ruangan yang bisa kami jaga kondisinya. Iya, gitu. karena full di bawah perusahaan. Betul. Jadi kami mohon maaf yang mulia, mungkin kami tidak menyarankan ini pemeriksaan lapangan. Tapi itu terjadi Mbak, pemeriksaan lapangan apa enggak? Enggak akhirnya. Okay. Perusahaan lawan juga kemudian menolak itu. Karena mereka merasa ya resource-nya nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya hakim agak kecewa sih sebenarnya. Aku melihat hakim sangat kecewa tidak jadi pemeriksaan lapangan. Tapi ya ini yang kemudian harus kita sampaikan gitu bahwa mungkin nggak bisa dilihat langsung, tapi data kan bicara. Fakta bicara. Berita soal bagaimana kacaunya Palembang saat itu dan Sumatera Selatan secara garis besar itu ada di media. Betul. Dan bahkan beritanya nggak cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi betapa beratnya kabut asap dan apakah itu mencemari lingkungan kayaknya udah nggak perlu kita perdebatkan kan. Memang pencemarannya udah ada. Dan dalam hal ini tinggal legal reasoning, strict liability yang harus dikuatkan. Betul. Apalagi kemarin sempat dibahas sama beberapa teman-teman anak-anak Els ya. Itu ya seharusnya kerugian akibat kabut asap itu juga sudah membuktikan sebenarnya. Kan kausalitasnya hanya lihat data-datanya kan ada kebakaran hutan, ada kerugiannya dan kausalitasnya juga udah ada. Toh masyarakat juga merasakan kan. Sebenarnya itu udah cukup untuk membuktikan seharusnya untuk strict liability ini. Nah, mungkin makanya itu dari kita sendiri sih Mbak. Mungkin teman-teman dari CLCG, teman-teman dosen, bahkan kita mahasiswa, ketika dalam konteks akademisi dan kelas, kita pun masih sering memperdebatkan soal strict liability, baik secara pemahaman yang berbeda maupun kesalahpahaman gitu dalam memahaminya ketika belajar. Nah, makanya itu ini tantangan sih Mbak, karena strict liability ini sangat membantu banget buat teman-teman lingkungan hidup gitu untuk melindungi lingkungan gitu. Ini penting banget gitu. Nah, Mbak mungkin terakhir pertanyaan terkait mitigasi perubahan iklim sebenarnya. Kemarin kan Sukawi juga mengendalikan soal perubahan iklim kan. Betul. Nah, dari Mbak sendiri apakah seringkali menggunakan dalil-dalil perubahan iklim, alasan perubahan iklim untuk masalah-masalah litigasi hal-hal kayak gini dan prospeknya di Indonesia apakah hakim ya ketika di pengadilan sudah mengakui hal ini atau lawan juga menangkis hal ini apa gimana sih Mbak? Kalau kita bicara soal litigasi perubahan iklim itu kan sebenarnya kayak ini ya spektrum ada yang paling kuat, terus ada yang periferal kan? Paling luar ya. Nah sebenarnya yang hari ini banyak kita lakukan menurutku ya antara yang Greenpeace lakukan sama Pilnet kontribusi kebanyakan adalah tadi periferal. Suku Awyu itu juga bukan pusatnya. Dia mungkin medium lah antara hampir ke periferal. Nah yang di Palembang ini periferal. Kami hari ini aku sih selalu menyarankan ya ke teman-teman yang ada sense lingkungannya untuk menggunakan dalil soal perubahan iklim.
bahwa sekarang ada ada kondisi yang berbeda, terus emisinya berapa, Betul. dan bagaimana mengkontekskan itu dengan misalnya target volumetric Nah, atau betul. target-target lain yang kemudian berkaitan dengan iklim. Karena sebenarnya ini walaupun tidak jadi bahan utama di pamungkas dalam bertarung di ruang sidang, tapi harapannya menggunakan dalil-dalil tersebut adalah untuk mendidik ruang sidang. Oke. Ruang sidang itu nggak cuma hakim ya, nggak cuma hakim, tapi juga di situ ada pengacara lawan. Kalau ada jaksa ya ada jaksa, tapi kalau ada yang lain adalah publik. Karena kalau kita bisa mendidik ruang sidang tentang urgensi krisis iklim, harapannya adalah pengadilan bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan climate justice. Karena hari ini belum ada satupun putusan di Indonesia yang ngomongin soal climate justice. Iya. Dan itu padahal hari ini jadi hal yang sangat penting ketika tadi di awal kita ngomongin soal global boiling era. Tanpa adanya penalaran hukum tentang climate justice, ya akan susah. Pastinya sih. Kita bisa mendefinisikan keadilan iklim gitu. Dan bisa mendefinisikan satu sisi, dan berikutnya adalah memberikan keadilan iklim terhadap korban krisis iklim. Gitu. Walaupun ya tadi ya, cita-cita kita harapannya tetap akan ada peraturan perundang-undangan terkait iklim yang kuat, jadi kita bisa men-challenge dengan lebih kuat dan jadi serangan utama. Tapi sebelum itu ada, ya kita sebagai advokat lingkungan harus menyadari posisi kita dan tadi terus exercise saja. Betul. Barangkali yang bisa kita tanam sekarang ya nggak akan berbuah hari ini, tapi harapannya ini bisa terus jadi diskusi kayak di perbincangan kita hari ini gitu, dan bisa membangkitkan pemikiran-pemikiran lain gitu untuk sebuah harapan dan cita-cita climate justice yang lebih besar. Yang gitu. Mungkin di Indonesia masih jauh ya, tapi akan seakan-akan akan terwujud juga. Dan mungkin di Indonesia yang paling dekat itu cuma PLTU Tanjung Jati A ya kemarin soal perubahan iklim itu, tapi pun itu hakimnya sangat menemukan hukumnya gitu. Makanya dari itu perlu mendidik, benar sih Mbak, perlu mendidik pengadilan juga. Nah, dan mungkin barangkali nggak akan selesai dalam 1-2 kasus. Bisa berkasus-kasus. Betul, dan ini butuh lebih banyak advokat lingkungan. Nah, iya. Dan betul. Juga pembelajar hukum lingkungan. Betul. Dan perkembangannya harus terus dikawal ya. Oke, baik Mbak. Mungkin terakhir Mbak, dari Mbak, apakah ada closing statement untuk topik kita kali ini, bumi menggugat gitu. Apakah dari Mbak sendiri sebagai environmental lawyer ya, punya pesan ke teman-teman di luar sana soal bisakah kita menggugat atas nama lingkungan itu? Bisa banget. Satu hal yang kemudian harus teman-teman semua pahami, keadilan itu nggak akan datang sendirinya, tapi keadilan itu sesuatu yang harus direbut. Dalam konteks merebut tersebut, litigasi iklim atau litigasi lingkungan itu adalah satu ruang yang harus jadi sesuatu yang mainstream. Kalau hari ini bilangnya nggak mainstream, harus jadi sesuatu yang mainstream. Dan caranya memainstreamkan itu adalah dengan exercise. Semakin banyak gugatan. Dan dalam konteks semakin banyak gugatan, kita membutuhkan lebih banyak belajar hukum lingkungan dan juga banyak advokat lingkungan. Jadi aku mengundang dan menunggu lebih banyak advokat lingkungan dari teman-teman UI. Amin Mbak, amin. Insya Allah lebih banyak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Sekar. Mungkin dari pembicaraan kali ini sangat-sangat banyak insight-insight baru, insightful juga terkait litigasi lingkungan ya. Dan khususnya bagaimana sebenarnya di lapangan itu kita sebenarnya resource kita pengetahuan dan pengalaman kita sebenarnya sudah mumpuni untuk kita melakukan banyak lagi litigasi lingkungan gitu. Cuman orangnya aja mana gitu. Dan apakah sistem hukum kita yang saat ini bisa kita lawan atau kita didik lah untuk mengadopsi teori-teori, doktrin-doktrin, bahkan usaha-usaha kita untuk melindungi lingkungan. Ya terkadang
pengadilan lebih suka berpihak kepada yang mencemari daripada berpihak kepada yang melindungi kadang-kadang. Makanya kita harus teruslah mengawal gugatan-gugatan, itu menjadi suatu hal yang penting buat kita. Dan kedepannya mungkin litigasi lingkungan bukan hanya suatu term yang jargon-jargon doang ya, tapi juga menjadi suatu fokus tersendiri teman-teman akademisi maupun advokat untuk melakukannya juga. Oke? Sekali lagi terima kasih ya Mbak Sekar sudah mau datang jauh-jauh ke FAUI dan datang ke podcast Bincang Hijau ini ya. Mungkin dari itu saja teman-teman pembicaraan kita hari ini, dan kedepannya kita lanjut lagi ya di podcast Bincang Hijau lainnya. Banyak topik-topik lingkungan yang bisa kita bahas sama-sama, dan kita juga ucapin juga terima kasih ke Mbak Sekar udah mau datang dari Greenpeace, dan insya Allah semua ilmunya itu bisa kita terapkan di masa depan nanti maupun sekarang juga gitu. Oke, sekiranya itu saja. Terima kasih teman-teman. Dadah.